Fakta yang harus kalian terima itu adalah bahwa orang yang pecandu pornografi itu otaknya kerusakannya lebih parah daripada orang yang kecanduan narkoba. Kalian yang pecandu pornografi bilangnya, wah orang narkoba ngapain sih goblok, gak punya otak, jahat, bejat, sialan. Ya pokoknya narkoba itu dianggap adalah suatu hal yang sangat buruk di mata kalian. Memang buruk. Tapi kalian tidak sadar bahwa kecanduan pornografi itu sama halnya, bahkan bisa lebih parah untuk dampaknya kepada kesehatan otak dan mental kalian secara psikologis juga. Kalian nggak ada bedanya sama orang yang pecandu narkoba. Sebenarnya kerusakan otak kalian itu sama, cuman beda hal aja. Jadi bayangkan, orang kecandu narkoba itu seperti apa, separah apa isi otaknya itu, separah apa rusaknya. Kalian bayangkan. Dan ada penelitian bahwa kecanduan pornografi itu rusaknya pada otak lebih parah daripada narkoba. Dan kalian sadar nggak? Kalian merusak otak kalian itu separah apa? Kita melihat orang yang candu narkoba aja itu mengerikan sekali. Apalagi kalian yang pecandu pornografi. Dan dampak yang sangat jelas ketika kalian pecandu pornografi adalah itu akan merusak hubungan kalian, entah itu yang pacaran atau yang sudah menikah. Karena dopamin yang kalian dapatkan selama ini itu dari situ. Yang lebih mirisnya lagi, banyak kasus di mana orang dua pacaran cowok cewek, ketika cowoknya nggak enjoy untuk jalan, untuk menikmati waktu sama si ceweknya, ketika si ceweknya nggak ngasih apa-apa ke dia. Kalian ngerti kan? Kayak dia minta sesuatu yang seksual nih. Ketika ceweknya menolak, dia akan malas, dia akan cuek, dan dia tidak akan mengetrit wanitanya seasik sebelumnya lagi. Karena yang dia butuhkan adalah dopamin yang sangat enak itu. Ketika dia tidak bisa dapat itu dari ceweknya, laki-laki ini akan ngambek, laki-laki ini akan merasa si cewek ini gak ada artinya buat dia. Dan kalian pikir, bayangkan semengerikan apa itu. Itu sangat-sangat mengerikan, menjijikan. Yang seharusnya kalian itu kalau pacaran berdua, habiskan waktu dengan senang-senang, aktivitas yang positif, bukan malah minta-minta sesuatu yang sangat vulgar. Itu sangat parah sih men. Dan ketika lu sembuh dari hal ini, gue jamin kehidupan asmara lu akan jauh jadi lebih baik lagi. Menurutku, buat para laki-laki, jangan dulu mulai hubungan sebelum kalian sembuh dari kecanduan ini, karena sangat bahaya dampaknya kepada hubungan kalian. Gua sudah mengevaluasi, gua sudah observasi banyak hal di dunia ini. Itulah ilmu yang gua dapat, pengetahuan yang gua dapat itu. Dan gua sangat bersyukur bisa sembuh dari hal jelek ini. Semoga kalian juga bisa sembuh. Memang nggak gampang, tapi kalian harus tetap mencoba. Gua aja itu bertahun-tahun selalu gagal lagi. Dengan niat yang baik pun gua selalu gagal. Sampai ada masanya dimana dunia itu bener-bener menampar gua. Dimana gua bener-bener dijatuhkan dari segala aspek. Itu yang buat gua berubah. Dan gue merasa beruntung karena dunia sudah memberi gue pelajaran. Dimana gue hampir bunuh diri, itu hal yang belum bisa gue ceritakan, tapi itulah yang mengubah hidup gue sekarang. Gue bukan mau mendoakan kalian untuk ditimpa masalah dunia ya, dihukum sama semesta. Gue nggak mendoakan itu, tapi semoga kalian dapat pelajaran. Orang itu kalau belum dapat pelajaran, belum akan berubah men. Fakta, manusia kalau sifatnya sudah tertanam dari awalnya begitu, tidak akan bisa ada yang merubah dia, kecuali dua, antara dia sendiri sama dunia yang mengubah dia. Kebenaran realita yang mengubah dia. Itu aja. Kalau kalian butuh komunitas untuk berhenti pornografi, canduan game online yang cowok tujuan hidupnya nggak ada untuk jadi lebih baik, kalian bisa cek di deskripsi gua, ada linknya. Kalian bisa join di sana. Kalian bisa ngobrol satu sama lain, saling membagi pengalaman, pengetahuan, insight, saling kasih semangat, oke? Kalau kalian mau support konten gua, ada di deskripsi bawah juga. Makasih udah dengerin. Thank you.